Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuzi Cantika Pratama dari Prodi Teknik Kimia Universitas Jambi dengan NIM F1G1 21052. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi penugasan kalkulus 1 dengan dosen pengampu Ibu Ferry Tiona Pasaribu SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku, dengan hasil jumlah besar kedua sudut lancip sama dengan besar sudut siku-siku. Peranan untuk selain segitiga siku-siku juga ada. Sejak segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi dua segitiga siku-siku, banyak masalah yang dapat diatasi dengan perhitungan segitiga siku-siku. Karena itu, sebagian besar penggunaan trigonometri berhubungan dengan segitiga siku-siku. Berikut ini adalah fungsi-fungsi trigonometri dengan θ sebagai perubah bebas. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin θ, 2, Y sama dengan cos θ, 3, Y sama dengan sin θ per cos θ sama dengan tan θ, 4, Y sama dengan cos θ per sin θ sama dengan kotangen θ, kelima, Y sama dengan 1 per sin θ sama dengan kosekan θ, yang keenam yaitu Y sama dengan 1 per cos θ sama dengan sekan θ. Ada 3 pembagian trigonometri, yang pertama yaitu sinus. Sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring. Dari segitiga ABC yang tertera dapat ditentukan rumus sinus θ yaitu sisi di depan sudut per sisi miring atau AC per BC. Yang kedua yaitu kosinus. Kosinus adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring dengan rumus sisi samping sudut per sisi miring atau AB per BC. Yang ketiga yaitu tangen. Tangen berbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi samping, yaitu rumusnya tangen θ sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut atau AC per AB. Itu nilai-nilai sudut istimewa trigonometri yang harus kita hafal atau kita pelajari untuk mengerjakan soal trigonometri. Selanjutnya, menentukan nilai perbandingan sudut dan relasi trigonometri. Perbandingan trigonometri sudut berelasi adalah perluasan dari nilai trigonometri dasar yang ditentukan dari sudut segitiga siku-siku. Besar sudut segitiga siku-siku hanya terletak pada kuadran 1 karena termasuk sudut lancip yang berukuran 0 sampai 90 derajat. Sudut pusat lingkaran memiliki besar antara 0 sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Dalam menentukan nilai trigonometrinya, perhatikan letak dari sudut tersebut berada pada kuadran berapa. Pada kuadran 1, semua jenis trigonometri bernilai positif. Pada kuadran 2, sin bernilai positif. Pada kuadran 3, tan bernilai positif. Serta pada kuadran 4, cos bernilai positif. Selain trigonometri yang bernilai positif, maka yang lainnya bernilai negatif. Identitas trigonometri menyatakan hubungan dari suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara. Cara pertama dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Cara kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Cara ketiga, yaitu dengan mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu diketahui. Di antaranya sebagai berikut, ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua, cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa, yaitu
atau sama dengan 1 per tan alfa. Begitu juga dengan yang seterusnya sebagai yang tertera. Dan ini rumus trigonometri yang kita perlukan dalam mengerjakan rumus-rumus trigonometri yang kita perlukan dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Contoh soal di sini yaitu tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Di sini kita ketahui rumus dengan rumus yaitu 2 sin setengah ditambah dikali dengan nilai alfa yang kita tambahkan di sini, dan dikali cos setengah dari nilai alfa itu kita kurangkan. Dari itu 2 sin setengah 105 ditambah 15 120. Cos 105 kita kurangkan 15 yaitu 90. Jadi setengah dari 120 yaitu 60 derajat, setengah dari 90 yaitu 45. Kita cari nilai sin 60 yaitu setengah akar 3, kita masukkan dikali, yaitu nilai dari cos 45 yaitu setengah akar 2. Jadi hasilnya yaitu setengah akar 6. Sekian dari saya, kebanyakan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.